Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Skara Herani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang merupakan tugas pertama dalam mata kuliah Pancasila. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Konsep ini lahir dari semangat untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam, baik suku, agama, maupun budaya dalam satu ideologi bersama. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai inti yang bisa kita ambil adalah semangat persatuan dan demokrasi dalam keberagaman. Bagaimana bangsa Indonesia berjuang untuk menjadi satu identitas yang kuat dan inklusif. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila diuji dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1950, tantangan besar muncul dalam menjaga persatuan di tengah sistem federal yang beragam. Pancasila menjadi dasar untuk mengintegrasikan berbagai daerah ke dalam satu negara kesatuan. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966, Pancasila dijadikan pedoman tunggal negara dengan penekanan pada nilai kerakyatan dan ketertiban sosial. Namun, masa ini juga menunjukkan kompleksitas politik dan dinamika sosial yang besar. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal melalui kebijakan P4 dan BP7. Fokus utama era ini adalah pembangunan dan stabilitas nasional. Namun, muncul kritik karena praktek otoritarianisme dan korupsi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi sejati. Memasuki fase era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang, kebebasan berpendapat dan demokrasi semakin ditegakkan. Pancasila kembali dihidupkan sebagai pemersatu bangsa. Di tengah pluralitas masyarakat, tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang mengubah cara kita berinteraksi dan berbangsa. Teman-teman, Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi panduan hidup yang terus relevan di setiap zaman. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pada tantangan era modern, kita harus mampu menjaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan keyakinan, politik, dan identitas. Selain itu, kita perlu memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, terutama di era digital yang penuh informasi dan pengaruh global. Yang kedua, kita harus menjadi manusia Pancasila, yaitu pribadi yang berani mengambil keputusan etis, menjunjung keadilan, menghormati perbedaan, dan kontribusi positif bagi bangsa. Pesan utama yang dapat kita ambil adalah Pancasila adalah warisan yang hidup. Setiap generasi bertanggung jawab untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkannya secara konsisten, agar Indonesia terus tumbuh menjadi negara yang adil, demokratis, dan bersatu. Dengan memahami sejarah dan makna Pancasila, kita bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga membangun masa depan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.